Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bu Risti selaku dosen pembimbing dari mata kuliah Sinyal dan Sistem pada kelas C. Di sini kami dari kelompok 7 akan memberikan presentasi mengenai materi dan soal tentang fast Fourier transform. Dengan saya sendiri Muhammad Rizky Mula dengan NIM 041995. Kita langsung saja masuk ke dalam materi. Yang pertama di sini kita akan menjelaskan beberapa outline-nya. Yang pertama ada definisi dari FFT, kemudian ada pengaplikasiannya, kemudian ada contoh analisisnya, dan yang terakhir adalah contoh soalnya. Yang pertama kita akan menjelaskan tentang definisi fast Fourier transform. Di sini fast Fourier transform adalah suatu algoritma yang digunakan untuk mempresentasikan sinyal dalam domain waktu discrete dan domain frekuensi. Nah, untuk membahas FFT ini tentunya tidak dapat dilepaskan dari DFT, yaitu discrete Fourier transform. FFT merupakan turunan dari persamaan DFT, di mana jumlah perhitungan digital pada DFT dapat dikurangi secara signifikan, sehingga dengan adanya penemuan FFT, maka perhitungan digital terhadap spektrum-spektrum frekuensi dapat diwujudkan secara sederhana. Dalam pengimplementasiannya, DFT untuk finite line sequence-nya terdefinisi untuk rentang 0 kurang dari sama dengan n kurang dari sama dengan n min 1. Nah, untuk rumusnya seperti berikut. Jika nilai omega E pangkat joule 2 pi per n, maka persamaan 1 bisa ditulis sama dengan H1K sama dengan sigma dari n sama dengan 0 sampai n min 1 dikali dengan Hn omega pangkat n kn untuk 0 kurang dari sama dengan k kurang dari n min 1. Nah, setelah itu untuk runtun bernomor genap H0, H2, H4 sampai Hn-2 dan runtun bernomor gasal H1, H3 sampai Hn-1 itu kedua runtun berisi n/2 sampai titik. Nah, untuk runtun genap bisa diletakkan H2n dengan n sama dengan 0 sampai n sama dengan n/2 min 1. Sedangkan untuk ganjil menjadi H2n-1. Maka dari persamaan tadi yang di awal seperti ini menjadi H1K sigma n sama dengan 0, saya tandakan dulu. Nih. Jadi sigma n sama dengan 0 dari n sama dengan 0 sampai n/2 min 1, H2n omega 2 omega pangkat 2 nkn plus omega pangkat kn sigma dari n sama dengan 0 sampai n/2 min 1, H2n plus 1 omega 2 pangkat nk n dengan syarat 0 kurang dari k kurang dari n min 1. Nah, setelah didapatkan persamaan ini, kita mendapatkan rumus penggantinya, yaitu omega pangkat 2 nkn sama dengan omega n sama dengan omega pangkat nk n/2, sehingga persamaannya menjadi h k sama dengan sigma n dari n sama dengan 0 sampai n/2 min 1 dengan H2n omega pangkat nk n/2 plus omega pangkat kn sigma n sampai dari n sama dengan 0 sampai n/2 min 1 H2n plus 1 omega pangkat nk n/2. Sehingga kita dapat membuat susunan algoritmanya menjadi algoritma kupu-kupu atau biasa disebut dengan butterfly FFT. Nah, untuk butterfly FFT ini sistematis kerjanya itu seperti jadi H21 ditambah H22 didapatkan hasil H11. Untuk mendapatkan H113 ini didapatkan dari H22 dikali min 1 ditambah dengan H21 didapatkan hasil H11. Nah, untuk yang B pengerjaannya sama untuk mendapatkan nilai H130 dan H132. Nah, setelah itu dari persamaan A dan persamaan B disatukan menjadi algoritma kupu-kupu. Untuk algoritma kupu-kupu ini jadi H220 ditambah dengan H220 didapatkan H112. Kemudian untuk H110, kemudian untuk mendapatkan H112 didapatkan dari H220 dikali dengan 1 ditambah H220 didapatkan H112. Begitu pula untuk H21 ini ditambah dengan H221 menghasilkan H11 dalam kurung 1. Kemudian untuk mendapatkan H11 dalam kurung 3 itu H221 dikali min 1 ditambah dengan H221 menghasilkan H113 didapatkan persamaan C. Begitulah cara pengerjaan dari fast Fourier transform. Selanjutnya, ya sebelumnya perkenalkan, nama saya Nurul Umam dengan NIM 04191064. Saya akan menjelaskan pengapsian FFT. Ilmu
statistik, memprediksi sifat-sifat aliran air sungai, analisis curah hujan, analisis klimatologi, suhu, kelembapan, dan arah angin. 2. Telekomunikasi, analisis sinyal majemuk yang ditangkap sebuah antena BTS, rancangan filter untuk meredam noise, dan rancangan penguat terlata berpita lebar. Ketiga, pengolahan citra digital, pengenalan citra, menentukan kemunculan intensitas pixel, dan menilai kedekatan sebuah template dengan citra. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya Muhammad Fahri. Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Muhammad Fahri dengan NIM 04191046. Berikut merupakan contoh analisis phase Fourier transform. Dengan menggunakan FFT bisa menghasilkan spektrum frekuensi dan amplitude dengan cepat. Berikut merupakan gambar contohnya. Nah, contoh aplikasi FFT, dengan menggunakan FFT, sinyal sebuah alat musik kiri dianalisis dan menghasilkan spektrum jamak. Dengan melakukan thresholding pada amplitudo, maka bisa dihasilkan sinyal tunggal tanpa banyak mengubah sifat aslinya. Jumlah data lebih sedikit. Berikut merupakan gambarnya ya. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya Nelson Rombe. Ya, baik, perkenalkan nama saya Nelson Rombe, NIM 04191062. Di sini saya akan mencoba menjelaskan mengenai contoh soal dari FFT dengan nilai himpunan dari XN yaitu min 4, 2, min 3, dan 3. Nah, untuk jumlah N-nya atau jumlah himpunannya itu ada 4, yaitu min 4, 2, min 3, dan 3. Dan untuk setiap pasangan himpunannya itu diubah menjadi 0, 1, 2, 3, sehingga berdasarkan dari garis panahnya itu menjadi 0, 2, dan 1, 3. Dengan syarat sigma dari N sama dengan 0 sampai N min 1 XK. Nah, untuk rumusnya untuk XK sama dengan omega N XN. Untuk inverse dari XK sama dengan 1 per N omega N XN. Dan untuk himpunan N0 itu nilainya min 4. Untuk himpunan N2 itu min 3, N1 itu 2, dan N3 itu 3. Kemudian berdasarkan dari rumus yang telah dijelaskan tadi, untuk mendapatkan nilai min 7 itu adalah dari min 4 ditambah dengan min 3. Kemudian untuk nilai dari min 1 itu min 3 dikali syarat min 1, kemudian ditambahkan dengan min 4, hasilnya min 1. Begitu juga untuk hasil dari 5 itu 2 tambah 3, terus min 1 dari 3 dikali min 1 ditambah dengan 2. Kemudian hasil dari persamaan pertama itu kita bawa ke algoritma kupu-kupu dengan nilai min 7, min 1, 5, dan min 1. Dengan cara yang sama, untuk nilai min 2 itu didapat dari min 7 ditambah 5, hasilnya min 2. Kemudian untuk nilai dari 12 yaitu 5 dikali min 1 ditambah min 7. Kemudian untuk nilai dari min 2 itu didapat dari min 1 ditambah min 1. Kemudian untuk nilai dari 0 itu min 1 dikali min 1 ditambah min 1, hasilnya 0. Oke, untuk nilai dari inverse XK-nya sesuai dengan rumus 1 per omega N XN. Untuk omega N dan XN-nya kita ubah dari hasil pencarian kita tadi, yaitu 1 per 4 dikali min 2, min 2, min 12, dan 0, sehingga didapatkan hasil min 0,5, min 0,5, min 3, dan 0. Sekian presentasi dari kami. Kami harap apa yang telah kami sampaikan ini bisa mudah untuk dipahami dan berguna untuk teman-teman semua. Sekian dari kelompok kami, terima kasih.